Saya diperlakukan seperti kayak teroris. Teroris. Anak saya menangis. Sebelah kiri saya tulislah sebanyak mungkin apa yang membuat saya marah, kecewa, sedih. Dari ingatan dari kecil lah. Semua saya tulis tuh. Mentok-mentok cuma 25. Termasuk kasus saya ya. Atau saya pernah dikhianati ya. Pokoknya 25. Di sebelah kanan saya menulis apa yang membuat saya gembira, bahagia, seneng. Sebanyak mungkin. Tahu nggak berapa? Berapa? 143. Oh. Ya, 143 hal yang membuat saya gembira dibanding 25 membuat saya sedih ya. Sedih ya. Tiba-tiba muncul bahwa ini bukan kejahatan black collar. Kerah hitam. Sejak kapan ada kejahatan kerah hitam? Itu menunjukkan baik jaksa dan itu di keputusan loh. Di dakwaan, di keputusan ada kata black collar crime. Coba. Itu kan sangat menunjukkan baik jaksa maupun hakim nggak ngerti itu persoalan ini. Jadi kalau pengadilan kita itu mungkin dari peninggalan kolonial ya. Itu adalah pengadilan adalah tempat di mana negara membuktikan seseorang bersalah. Ya. Pengadilan adalah tempat di mana negara membuktikan seorang bersalah dengan dua bukti meyakinkan. Jadi presumption of guilt lah ya. Presumption of guilt. Di Amerika yang saya tahu dan saya alami adalah tempat di mana membuktikan seseorang tidak bersalah. Oke, halo para pemirsaku, sahabatku. Ini saya ketemuan benar-benar sahabat BHM lawas nih. Kalau yang kemarin kan sahabat baru. Wah, kalau ini udah lama banget nih. Junior saya di ITB 6 tahun lebih muda ya dan jauh lebih pintar yang jelas. Namanya Otasi Nababan. Ya. Nah, gimana Bang? Sehat Bang? Sehat, badannya tambah gede. Bung Notasi, kamu tuh 83 ya, aku 76. Tapi ketemu benar di Boston. Aku di Kennedy School, Harvard, kamu di MIT. Bareng-bareng tapi satu pengajian di Hyderabad ya. Lalu pernah kita naik mobil ke Washington DC, dikenalin nama Pak Luhut. Pak Luhut, ya. Masih letkol ya waktu itu. Masih letkol. Terus kita banyak ketemu orang ya waktu itu. Banyak. Termasuk Pak Habibie ya. Iya. Nah terus saya tertarik. Ini kan MIT, top school. Udah ambil teknologi policy segala ya dulu ya. Civil engineering. Sipil tapi terus teknologi policy juga ya. Terus pulang. Lalu masuk ke Garuda. Oh sempat di Garuda karena Rudi ya, ditarik Rudi pasti ya. Rudi Spur ya. Sesama lulusan MIT dan Kennedy School. Berapa lama di Garuda? 2 tahun. 2 tahun ya. Terus itu kan tahun berapa tuh? 9 sampai 95. Sampai 95 ya. Nah, kita baru aja duduk di tempat Anda kemarin itu salah satu saksi kuda tuli. Orangnya cukup terkenal namanya siapa? Ripka Ciptaning. Nah, dia dokter waktu itu. Ya, rupanya udah 30 tahun juga. Nggak terasa waktu nih. Nah, tapi waktu itu kan belum masuk politik ya Otasi ya. Masih nggak pernah masuk politik juga. Masih di profesional ya. Tapi saya ingat kemudian kan jadi waktu kuda tuli belum Otasi masih di Garuda. Di GE, udah pindah ke GE ya sebagai profesional ya. Tapi kemudian saya ketemu lagi menjelang reformasi. Udah jadi aktivis politik kawan kita satu ini. Politik sih enggak waktu itu. Ya kan? Membentuk profesional apa namanya? Spur ya? Solidaritas Profesional untuk Reformasi. Iya. Tapi teman-teman profesional umumnya di SCBD. Jadi orang-orang profesional yang concern tentang masalah politik saat itu. Ekonomi umumnya sih Krismon. Terutama karena Krismon ya.
Lalu akhirnya ikut terjun mendorong reformasi. Ya. Itu ada Dede Basri, Ada ya. waktu itu kan Raden, Ya. yang ekonom kan. Ya. Kemudian jadi Muni. Ya, jadi bukan Muni, hanya mahasiswa tapi ini profesionalnya. Ya. Ya. Pasti bantu-bantu mahasiswa juga dah, logistik dikit kali ya, pasti. Gitu, ya. Ya. Lalu kemudian karena itu akhirnya itu kamu jadi merpati itu pas mega wapres atau presiden ya? 2002 ya, 2002 sudah jadi presiden. Dia udah jadi presiden ya. Jadi udah kenal waktu itu ya, gara-gara di kegiatan Spur itu. Oh enggak, setelah itu juga dari PDI ke PDIP kan? Iya ya. Tapi nggak pernah masuk. Nggak pernah masuk, tapi kenal lah dengan tokoh-tokoh di sana. Tokoh reformasi lah. Bahkan menolak waktu itu diminta Bu Mega jadi anggota DPR kan? Saya nggak pernah diminta juga sih, cuma. Bukannya ditawarin nama TK atau apa? Tidak, pokoknya ya tidak. Kita kan profesional. Lalu akhirnya ditawarin lah pegang BUMN. Ya. Kalau nggak salah diri. Tadinya mau ditawarin Garuda kalau nggak salah ya. Saya mengajukan diri. Ngajukan diri. Ya. Karena ada keinginan kan, kalau kita sudah lama profesional di multinasional ingin bantu BUMN. Ingin pulang kampung lah ya. Nah, terus dan kejadiannya kan kenapa akhirnya merpati? Coba ceritanya kenapa akhirnya jadi dirut merpati waktu itu? Ya pertama karena memahami airline dan merpati sedang dalam turnaround. Dan waktu itu kompetisi airline kan baru mulai tuh. Lion baru muncul. Kan. Itulah era pertama BUMNisasi di suatu industri. Ya kan? Yang tadinya hanya Garuda Merpati. Deregulasi lah ya. Deregulasi tapi juga privatisasi ya, swastanisasi. Ya. Di mana peran swasta airline kan makin besar. Ya. Sangat liberal. Itu industri yang sangat liberal. Termasuk ini kan ya yang Indosat dijual waktu itu kan sama itu privatisasi. Ya, privatisasi. Nah, Merpati Garuda kan tidak sempat diprivatisasi, tapi industrinya sendiri mengalami liberalisasi ya, yang luar biasa. Liberalisasi lah. Kalau swasta tetap ada, tetapi bahwa antara BUMN dengan swasta itu tidak ada pembedaan, semua level playing field. Dan banyak banget swastanya kan waktu itu. Ya, dan yang lebih progresifnya adalah harga, ya kan? Tidak ada regulasi harga. Nggak ada batas bawah, nggak ada batas atas ya. Tidak ada pembatasan akses, no barrier to entry di industri. Lagi liberal banget ya. Airline adalah contoh baik suatu industri di mana yang diuntungkan konsumen kan. Tapi konsumen dapat harga tiket paling Tapi waktu itu kan presidennya Ibu Mega ya yang Wong Cilik yang dianggapnya konservatif lah, lebih ke sosialis. Tapi kebijakan ekonominya sangat liberal waktu itu ya. Gini, liberal karena demi kepentingan konsumen kan. Dan karena nggak punya duit juga pemerintah kan. Ya, tapi ada backgroundnya juga. Waktu itu kan 9/11. Waktu 9/11 mendadak pesawat banyak yang di-grounded. Yang nganggur Yang nganggur di Amerika. Nah, pemain baru pemain baru seperti Lion, ya waktu itu Batavia, itu kan melihat kesempatan bisa mendapat pesawat murah di lease. Saya ingat dulu pesawatnya apa tuh kalau Lion tuh yang mesinnya 3 MD-11. Yang lain dalam waktu singkat mereka bisa menawarkan harga yang jauh lebih murah. Dan Garuda dan Merpati yang tua kan. Iya, Garuda Merpati kan terikat dengan perjanjian yang lama. Tapi pengalaman ini bagus untuk sebenarnya diterapkan di industri yang lain, bahwa kalau terjadi persaingan, kompetisi bebas, ya pada akhirnya yang diuntungkan kan konsumen. Ya kita lihat Pertamina aja kan SPBU-nya jadi bagus sesudah Shell dan pada yang lain semua masuk ya. Persaingan kan baik ya. Cuma memang harus ada pembatasan. Kalau tidak kan soal safety ya, harus ketat. Maka diterapkan waktu itu batas bawah. Batas atas dan batas atas untuk melindungi konsumen, batas bawah juga untuk menjaga kualitas, menjaga keamanan, safety. Tapi benar nggak waktu itu katanya kamu sebenarnya ditawarin yang lebih mudah, tapi Otasi bilang, Bu kasih saya yang paling orang nggak mau lah, yang paling susah. Enggak juga. Dikasihlah dirut Merpati, enggak? Tidak. Saya sendiri yang ingin mengajukan ke Merpati. Kenapa waktu itu milih Merpati?
Gini, pertama Indonesia kan luas ya. Peluangnya itu bukan menjadi airline besar, internasional, pesawat besar bukan. Yang menghubungkan kepulauan, daerah remote. Dan Merpati itu dari dulu memang kekuatan di sana. Di Papua, di kepulauan. Feeder ya, dia bukan hub ya. Ya. Nah, untuk harga tiket di tempat remote itu sebenarnya yieldnya paling baik, tinggi kan. Untuk jarak pendek, tapi karena supply demand itu tinggi. Nah, the problem is financially karena ada beban yang lalu itu tidak cepat untuk menangkap peluang ini. Utang-utang ya maksudnya. Yang lalu. Yang lalu ya. Sampai kesempatannya Merpati berkembang harusnya ke pelosok. Ya. Tidak menyaingi Garuda lah artinya ya. Beda. Beda. Nah waktu itu Habibie dengan rencananya N235, dan 250 sebenarnya paling tepat N250 pas. Dia lebih dulu dari ATR lagi, ATR dari Perancis kan. Sekiranya itu on schedule, pas ya waktunya. Pas. Kalau nggak ada krisis ya. Jadi kalau 95 tidak ada Krismon, tepat sekali Indonesia. Dan mungkin juga kalau Krismon pun kalau IMF nggak nyuruh itu dibunuh mungkin masih oke ya. Waktu itu ke teman-teman IPTN waktu itu ya. Saya sampaikan menyayangkan kenapa switch ke jet N230 kan. Harusnya fokus kepada propeller. Sekiranya project propeller N250 ini terus, mungkin kita bisa duluan loh dibanding Embraer atau Aerospatiale untuk menghasilkan propeller. Dan saya ingat Pak Habibie sendiri kan awalnya pengen beli Bombardier kan. Propeller juga yang tapi ditolak. Jadi propeller yang isi 80 penumpang itu tepat. Misalnya untuk jarak-jarak tanggung kan, Jakarta Cilacap misalnya. Semarang Kota Malang atau Medan Jambi atau Medan Balige, kedekatan ya. Ya, yang dekat-dekat itu pas itu. Orang Padang mau ke Pekanbaru. Ya, yang kira-kira mungkin kalau naik mobil 6 jam, 8 jam gitu ya, ini bisa. Jet bisa, cuma secara cost mahal jadinya. Iya, mahal kan. Udah jarak pendek, pesawat jet itu kan untuk achieve high altitude turun lagi itu kan fuelnya besar. Tapi lagi asik-asiknya kamu melakukan itu tiba-tiba kena badai ya kan. Nah, ini yang menurut aku sebagai temanmu itu lihat ini sangat mengubah banget kehidupannya seorang Otta Sinababan ya. Tapi badai itu kan datang setelah saya tinggalkan Merpati cukup lama. Merpati lagi diselamatkan dan salah satu cara menyelamatkannya harus punya pesawat kan. Karena pesawat itu harus terbang terus ya kan. Sebenarnya 3 hal. Pertama restrukturisasi dari jumlah orang. Jumlah orang terus terang kebanyakan. Jadi dari jumlah karyawan 4.300 kita berhasil mengurangi ke 2.500 tanpa gejolak. Dan dari mereka happy. 4.300 ke 2.500 orang. 500 ya, hampir tanpa separuh gejolak ya. Karena kita jelaskan kasih golden handshake atau golden handshake. Dan mereka bisa memulai karir baru. Kita nggak sebut pensiun dini program itu. Kita sebut career change. Ganti karir. Program ganti karir sukarela. Dan mereka kan juga waktu itu industri penerbangan yang lain baru banyak, jadi bisa pindah ke sana ya. Nah, kedua tadi menambah fleet ya kan. Nah, yang ketiga menurunkan unit cost, di cost kita operasional banyak yang bisa. Termasuk bersih-bersih lah ya, karena sebelumnya kan dianggap banyak korupsi di logistik dan sebagainya. Ya, kalau manual itu memang akan gampang dicolong lah ya. Saya mau katakan bukan dicolong lah, temptation ya. Godaannya besar ya. Kalau orang Belanda bilang ada peluangnya jadi besar. Jadi kita taruh sistem keuangan kan, itu jadi menyempitkan peluang ya. Ya, menyempitkan peluang. Nah dengan sistem sekarang digital bayar pakai QR lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Jadi yang dihadapi memang kalau sistem manual orang pegang uang godaan. Iya. Tapi saya duga tuh karena kamu melakukan itu akhirnya ada yang dirugikan, akhirnya kamu dilaporin ke polisi kan? Kejaksaan. Ya,
Ke KPK juga. KPK juga ya. Di mana KPK keluarkan surat tidak ditemukan pidana. Dilaporkan ke KPK berkali-kali, tapi KPK mengatakan ini bukan korupsi gitu ya. Wah, ini KPK generasi itu ya. Masih generasinya Pak Eri Harjapamekas mungkin Chandra Hamzah yang Chandra Hamzah dan sebagainya ya. Tapi begini, di BUMN manapun itu selalu ada laporan internal. Ya. Nah, kalau menurut saya sih wajar. Ya. Laporan internal ada sesuatu gitu ya, baik ke aparat penegak hukum. Tinggal kitanya. Kalau kita yakin tidak korupsi, tidak fraud, tidak apa-apa, it's okay. Iya, kalau melaporkan itu kan hak setiap orang. Setiap orang. Masalahnya penegak hukumnya bisa melihat nih laporan ada dasarnya atau enggak. Iya. Dan akhirnya sampai kamu diadili ya kan? 2003 ya? Pengadilan 2011. 2011 ya? Oh iya 2011. Dan cukup lama. Divonis 2013 ya? Divonis bebas. Ya vonis bebas. Februari 2013. Karena dan hakimnya belum mungkin berapa bulan lalu duduk di sini juga nih. Siapa? Ini Alex Marwata. Oh Marwata. Iya. Dia bilang, ini sama sekali nggak ada korupsinya dan saya sangat menghargai dia karena dia kan terus jadi komisioner KPK. Jadi dia bukan hanya sekedar berpengalaman sebagai hakim, sebelum hakim dia juga auditor. Dan dia bilang, dia tahu ini bukan korupsi karena dia tidak hanya sebagai hakim, tapi ketika dia jadi hakim ad hoc, dia sudah berapa belas tahun itu jadi auditor. Jadi dia langsung tahu ini bukan korupsi gitu loh. Ya memang fenomenanya di antara hakim kasus korupsi, hakim ad hoc itu sering dissenting, sering dissenting opinion dan mereka menulisnya secara sistematis. Jadi, tapi dalam kasus kamu terbalik kan, malahan yang dissenting satu hakim karir kan? Alex Marwata yang ikut memutuskan kamu bebas kan? Iya, tapi karena mayoritas, ya artinya gini, bukan soal dissentingnya ya, tapi bahwa dia bersikap melihat bahwa ini business decision, bukan pencurian uang, kan? Bukan korupsi dalam pengertian menguntungkan diri sendiri. Ya mungkin supaya ini kan banyak anak muda nggak tahu benar kasusnya, mungkin mereka juga masih kecil waktu itu ya. Ya kasus kamu itu kan sederhana, waktu itu kamu mau beli pesawat. Bukan sewa. Sewa pesawat. Cuma kan reputasinya Merpati itu jelek banget secara keuangan, sehingga perusahaan penyewa yang punya reputasi nggak mau lah nyewain pesawat ke Merpati, takut kan. Sehingga akhirnya kamu terpaksa nyari yang perusahaan yang mau, itu nggak gampang kan. Ya. Akhirnya ketemu ini 2 pesawat kalau nggak salah ya waktu itu ya. 2 pesawat mau disewa, udah deal, harganya oke. Lalu sebelum jalan ada uang jadi dulu lah kira-kira ya. Deposit namanya security deposit yang ditempatkan di law firm. Ya, dan itu bukan dibayar ke orangnya, ditaruh ke satu law firm di sana dengan maksud dia jadi penengah. Kalau udah deliver baru uangnya semacam kayak apa ya, kalau di bank apa namanya tuh? Jadi dia ada istilahnya itu kan. Yang pokoknya artinya dia menjadi wasit lah. Uangnya saya pegang. Caretaker. Ya. Tapi yang terjadi kemudian ternyata law firmnya ini nakal ya, atau sebenarnya nakal lesornya. Terus aircraft leasing itu. Dia melakukan fraud ya. Fraud. Penggelapan persetujuan kita sehingga dia mencairkan uang itu. Oh, jadi dia nipu law firm itu kira-kira? Iya, makanya kasus ini menarik bahwa Kejaksaan Agung Amerika yang mensu mereka, FBI ya? FBI, nanti kan bisa di search ya. Jadi case itu mereka meminta lessor ini meminta kenaikan harga lease sewa. Nah kita menolak. Kita katakan kalau lewat batas waktu pengiriman kembalikan aja uangnya, security deposit. Mereka nggak mau kembalikan. Karena dia kayaknya in trouble ya kayaknya si leasernya itu ya. In trouble, ya niat orang kalau ingin menggelapkan ya, dan dia bikin nih airline Indonesia, bisa nanti
dikembalikan. Yang mereka kaget, belum 3 bulan kita ngajukan ke pengadilan. Pengadilan perdata di Amerika. Memang kalau di Amerika ini kalau langsung ke pengadilan kan langsung sensitif ya, langsung defensif kan. Mereka juga berarti harus bayar lawyer. Dan ternyata kita menang. Jarang kan perusahaan Indonesia menang. Kita menang dan waktu itu dibantu oleh kejaksaan, oleh Datun. Karena waktu leasingnya juga kejaksaan udah ikut kan? Enggak, belum. Sesudah kasus ya? Waktu kasus bersama kejaksaan ke Amerika, kita ajukan perdata. Jam Datun ya? Jam Datun. Nah, karena dia bayarnya sedikit sekali, saya udah nggak di Merpati lagi. Udah nggak di Merpati lagi. Jadi case ini diteruskan oleh direksi waktu itu dan saya membantu untuk jadi saksi lah. Tapi karena tidak dibayarnya sangat sedikit. Kalau nggak salah sekitar $5.000 dia maunya bayarnya. Mungkin lebih. Kita ajukan lagi per bulan. langsung pidana. Kena penggelapan. Nah strateginya kalau kita pidanakan law firmnya kan law firmnya akan lawan. Dengan kita ke lesornya. Aja. Dan menang lagi. Dan dia masuk penjara. Dan yang menyiapkan case-nya itu bukan kita. Pemerintah Amerika. FBI ya? Melalui FBI. Menarik ini. FBI itu kan di bawah Kejaksaan Agung Amerika. Prosecutor, state prosecutor. Federal prosecutor. Jadi mereka masuk penjara. Pemiliknya. 1 orang? 2 orang. 2 orang. Nah, bahwa the way shareholder Kementerian BUMN dan makanya kami mendapat equity charge, pelepasan tanggung jawab. Karena memang ini resiko bisnis yang ditangani hukum dan dan terbukti di hukum Amerika siapa yang salah kan? Bahwa itu penggelapan gitu. Penipuan lah saya. Berapa tahun kemudian kejaksaan buka kasus ini mengatakan sebagai kasus korupsi. Jadi walaupun kami tidak mengambil apa-apa gitu ya, tapi dianggap menguntungkan pihak lain. Jadi unsurnya ada perbuatan melawan hukumnya adalah kelalaian. Jadi ini pasal karet ya kelalaian. Dan kelalaian itu juga karena hanya ada memo dari bagian hukum ya waktu itu tentang risiko kalau nggak salah ya. Itu wajar. Jadi itu ada opsi-opsi yang kita pilih kan opsinya masukin law firm. Karena di dalam bisnis kan mana ada yang nggak ada risiko kan? Iya. Betul. Dan namanya begini, kita kan melakukan itu sesuai dengan business judgment rule. Jadi tidak ada konflik kepentingan, sudah dianalisa, kita gunakan law firm ya. Tapi resiko itu tetap ada. Jadi waktu saya bebas, argumen itu ditulis hakim. Ya oleh Alex Marwata dan kawan-kawannya ya. Ya, unsur menguntungkan pihak lain itu tidak berlaku untuk kontrak. Tentu setiap kontrak bisnis kan masing-masing pihak ingin untung. Tapi kalau argumen menguntungkan pihak lain pun tidak tepat digunakan. Nah, dan tidak ada perbuatan melawan hukumnya kan artinya kalau menurut perusahaan itu. Jadi waktu keputusan vonis bebas saya ini, pertimbangan-pertimbangan itu banyak digunakan di kasus-kasus berikutnya. Dan kelihatannya vonisnya apa? Bebas murni. Bebas murni. Tapi kok bisa kasasi ya jaksanya? Nah, waktu itu masih bisa ya? Begini, rupanya ada presiden sejak tahun 82. Presiden, bukan KUHP. Jadi waktu itu Presiden Soeharto marah karena di root Bank BBD atau waktu itu Bank Bumidaya. Bank Bumidaya. Pak Natal Legawa ya. Oh iya Natal Legawa. Bapaknya Menlu ya. Bebas kan? Iya. Karena memang dia harusnya bebas. Harusnya bebas. Karena sebetulnya dia kan kena karena yang diincar Ali Sadikin kan. Nah itu saya nggak tahu siapa, saya nggak tahu. Tapi presiden. Jadi Menteri Kehakiman mengeluarkan surat edaran bahwa kasus-kasus yang menyita perhatian publik walaupun bebas bisa ke kasasi. Padahal nggak ada. Sebenarnya ini kan KUHP itu melanggar KUHP. Melanggar KUHP, melanggar. Jadi saya sendiri tidak menduga
kejaksaan akan Iya. bawa. Ya kita semua yang duduk Anda waktu itu pikir udah bebas, udah selesai ya kan. Dan banyak teman-teman BUMN tuh gembira menerima ini karena ada kepastian hukum bahwa kalau kita ngambil keputusan sesuai business judgment rule, undang-undangnya kan ada tuh. Dibenarkan oleh pengadilan ya kan. Kalaupun ada resiko, resiko ini sifatnya resiko bisnis, bukan pidana. Ya. Ini sebelum ada undang-undang business judgment rule ya waktu itu. Udah masuk udah masuk ya. Undang-undang perusahaan terbatas tahun 2007 ya. Pasal 97 kalau nggak salah. Oke. Sudah ada itu. Udah ada. Makanya kita kaget sekali ketika tiba-tiba ada keputusan Mahkamah Agung yang ya kamu dihukum 4 tahun ya, 4 tahun. Oke. Kan dikasasi. Dikasasi pun ke Mahkamah Agung kami nggak tahu kan. Nggak tahu. Tahu keluar keputusan Mahkamah Agung. Iya. Langsung vonis 4 tahun. Iya. Vonis 4 tahun. Dan tahu-tahu dieksekusi aja gitu. Iya. Bulan Mei pas ulang tahun saya lagi. Iya. 7 Mei 2014. Pulang dari Bali saya ingat kan. Ya, saya dengan keluarga pulang dari Bali bulan Juli 2014. Lagi mengambil barang nih. Masih pakai celana pendek ya saya ingat. Enggak lah. Waktu itu celana panjang. Anak saya masih kecil-kecil 2 orang. Kita lagi gembira lah baru pulang dari Bali. Iya. Satu anak saya paling kecil duduk di atas koper lagi. Atau saya disergap oleh 12 jaksa. Dan di depan para penumpang lagi. Iya. Ya heboh dong ya. Heboh. Saya diperlakukan seperti kayak teroris. Anak saya menangis. Ya. Anak saya menangis dan dari situ langsung dibawa ke Sukamiskin. Ya. Tapi gini, dalam perjalanan saya ke Sukamiskin tuh saya mengatakan kepada diri sendiri bahwa mereka ini melakukan ini mungkin karena tidak tahu ya, pasti kena perintah. Setelah saya bicara mereka ya memang itu mereka perintah. Yang penting saya jangan marah, jangan pahit, jangan kecewa ya, apalagi sedih. Anggap aja ini bagian daripada our journey of life lah. Lu hebat banget lu. Gua aja sebagai temen lu marah waktu itu. Sebenarnya kalau kita marah, pahit ya kan. Iya. Jadi masalah kan kesehatan. Terutama keluarga yang berat. Tapi ini berproses kan. Aku ingat waktu pertama-tama saya kunjungin Otasi sempat bilang aku marah pada sekian orang gitu Mas ya. Iya. Tapi lama-lama satu-satu hilang ya. Ada sisanya nggak? Ya pada yang kalau soal keadilan ini kan Tuhan ya. Akan balaskan gitu. Dan pas saya ulang tahun ke-50 di penjara. Di dalam. Dalam malam sebelum ulang tahun tuh saya merenung banget. Waduh dulu cita-citanya kalau umur 50 inginnya jadi jadi CEO big company ya. Atau jadi someone gitu. Jadi menteri ya. Amin ya. Tapi kemudian saya ada yang bisikin telinga saya. Tulislah apa yang membuat saya kecewa, apa yang membuat saya gembira. 2 kolom. Jadi saya tulis di kertas, saya bagi 2 kolom. Sebelah kiri saya tulislah sebanyak mungkin apa yang membuat saya marah, kecewa, sedih. Dari ingatan dari kecil lah. Semua saya tulis tuh. Mentok-mentok cuma 25. Termasuk kasus saya ya. Atau saya pernah dikhianati ya. Pokoknya 25. Di sebelah kanan saya menulis apa yang membuat saya gembira, bahagia, seneng. Sebanyak mungkin. Tahu nggak berapa? Berapa? 143. Oh. Ya, 143 hal yang membuat saya gembira dibanding 25 membuat saya sedih ya. Artinya di situ saya lihat timbangannya, waduh, Tuhan tuh baik sekali, memberi saya lebih banyak kebahagiaan, kegembiraan. Kayak kita masuk ITB, sebenarnya kan bukan pinter-pinternya kita juga. Kadang-kadang kan berkah juga kan bisa masuk ITB misalnya, atau bisa ke sekolah seperti MIT. Ini kan kesempatan yang
Tapi kamu hebat, kita aja teman-teman kamu pada marah kan, akhirnya ikut nulis buku itu untuk paling nggak untuk keluarga kamu lah. Pak Sofyan Djalil udah menteri aja berani waktu itu. Banyak dukungan. Karena kita semua tahu kamu nggak salah gitu loh. Dari Prof Hikmahanto. Siapa lagi Pak Sofyan Djalil. Banyak lah orang-orang yang tahu. Teman-teman yang ini kok orang pinter, lulusan luar negeri pula, lagi beresin merpati yang sekarat malah di penjara. Tapi setelah di dalam penjara, saya melihat banyak sekali orang mengalami ketidakadilan. Terutama yang daerah itu ya di daerah juga ya. Ada seorang anak di penjara karena berpacaran dengan pacarnya itu di bawah umur lah. Oh. Orang tuanya marah. Rape ya? Iya. Enggak rape. Tapi karena orang tua wanitanya enggak suka sama dia dan berkuasa, dikeluarkan pasal itu kan, pasal apa tuh yang pacaran dengan di bawah umur kena hukumannya besar. Padahal orangnya baik gitu ya. Oh kok bisa masuk di Sukamiskin? Waktu itu kan campur. Karena dia sebagai itu ya, sebagai pidum yang untuk bantu-bantu di bawah. Waktu saya masuk itu kasus korupsi masih dikit. Oh. Mayoritas masih pidana umum. Ada tentara yang masuk karena dia bersama teman-temannya membantu pengungsi itu loh, yang pengungsi dari yang mau ke Afghanistan, yang dari Australia itu ya. Kan. Jadi minta bantuin gitu ya. Memang dapat uang, nggak seberapa uangnya. Tapi kebijakan pemerintah mungkin waktu itu ingin pencitraan ya, kebijakan internasional. Terutama terhadap Australia kali ya. Ada Australia ya. Ditindak ya. Tahu ya kayak case itu kan? Iya. Kan mereka ada berapa orang kan prajuritnya itu. Iya. Sadis. Mereka menarik itu. Mereka tuh berenam. Di Ambon, dari Ambon. 3 Kristen, 3 Islam. Yang begitu dekat hubungannya. Bagaimana mereka tidak melihat matahari 5 bulan, ya kan, waktu ditahan di militer. Tapi begitu banyak yang saya lihat di dalam orang teman-teman yang dalam hidupnya memang gak seberuntung kita. Kita punya banyak teman yang bisa nolong. Tapi kalau saya ya ngunjungin kamu berapa kali juga teman yang lain di sana tuh, aku melihat di penjara itu, terutama ketika mulai banyak yang koruptor nih, begitu banyak orang yang akhirnya kita pertanyakan, ini orang kayaknya nggak mungkin korupsi lah, karena saking nggak punya duitnya, keluarganya yang dari kota lain aja nggak bisa ngunjungin gitu kan, dan akhirnya untuk survive, akhirnya dia harus jadi pembantu buat orang yang punya uang. Dan yang orang punya uang itu yang koruptor beneran gitu loh. Jadi itu kan paradoks banget gitu loh. Tapi gini, kalau kita di dalam tuh kita nggak bisa judge mana yang ini korupsi beneran. Iya, tapi kan kalau aku sih gampang lah, yang ada terbukti ada aliran dananya jelas lah kalau itu kan. Emang kita ngalamin ada temen kepala desa, desanya biasa kecil di Jawa, dapat bantuan sapi 10. Untuk sapi perah digunakan bersama penduduk. Terus programnya tadinya kan ada bantuan untuk bantuan obat, makanan. Nah karena macet mati. dua dipotong. Ya kan? Dua dipotong. Potong. Terus kemudian ada yang dijual untuk survive, kanibal supaya 6 ini bisa survive. Terus ada pemeriksaan, di rezim berikut ada pemeriksaan, dianggap itu korupsi, kena. Harta dia ludes. Lalu ada kepala desa itu ya? Kepala desa. Terus umur berapa? Umurnya udah umur 60. Banyak orang usia lanjut. Ada juga yang pengurus yayasan, dia memiliki pesantren di Banjarnegara. Usianya udah 70. Kena. Karena ada bantuan dari provinsi, dipotong uang untuk mengurusnya di sana, bukannya dia apa-apa. Terus dia kena. Padahal yang potong bukan dia. Bukan di sananya. Jadi di TO-nya adalah yang di provinsi, ini ganti rezim ganti gubernur, tapi dia dipilih
untuk case ini ada. Jadi kalau saya lihat salah satu penyebabnya itu karena adanya target di kejaksaan itu sekian kasus dikejari, ya kan? Kejati. Harus tipikor ya. Target untuk tipikor. Target pikor ya. Jadi jadi suka menyasar ke tapi case-case itu kan memang ada penelitian ICW kan. Jadi ya kalau ICW kita percaya lah penelitiannya yang menyebutkan itu. Jadi banyak orang yang sebetulnya nggak korupsi terutama di daerah. Tapi akhirnya masuk. Tapi yang saya bingung juga kenapa hakimnya memutus itu juga ya. Ya itu yang perlu dipertanyakan. Di mana nurani kan? Di mana independensi hakim? Dan kita ngelihat nuansa hakim tuh takut ke jaksa. Sama jaksa ya? Kerasa ya? Kerasa. Apalagi tipikor ya, kayaknya dia untuk membebaskan tuh takut banget. Beban berat ya, beban berat. Nah, saya sebenarnya gini, saya percaya di kejaksaan tuh banyak orang yang baik ya, yang punya nurani. Tapi mungkin sistem ini yang perlu ditinjau. Saya sampai belajar kan filosofi jaksa ini. Jadi waktu saya diperiksa, saya ingin tahu apa nih kejaksaan. Kejaksaan itu kan dari kata adiaksa. Adiaksa itu di zaman Majapahit adalah seseorang yang diberi kewenangan untuk mengawasi hukum. Ya kan? Dan dia punya moto itu adalah setia, satya, adi, wicaksana. Nah, wicaksananya itu ya. Setia, luhur, bijaksana. Bijak. Jadi sebelum dia mengajukan menuntut kan dia periksa lagi, lagi. Bijak lah. Waduh, kalau Indonesia punya adiaksa seperti ini. Tapi ngomong soal seperti itu ya, kalau kita baca buku biografinya Priyatna Abdul Rashid, itu ada cerita menarik di situ. Dia dulu jaksa muda. Satu saat dipanggil bosnya, menurut bukunya ya. Dia disuruh tangkap Sumitro, Menteri Sumitro. Terus dia tanya bosnya, salahnya apa? Udah kamu tangkap aja. Tapi ya dia penasaran, tanyanya akhirnya rupanya ini perintah dari Pak paling tinggi. Akhirnya dicari tahu apa? Oh rupanya waktu itu presiden marah-marah karena kok yang ditangkap korupsi itu dari PNI aja. Jadi ada perintahkan PSI ada ditangkap juga. Rupanya di bawah diterjemahinnya yang PSI kan tawan Sumitro yang menteri. Nah, akhirnya si Priyatna menurut buku biografi itu dia pergi ke rumah Sumitro. Dia bilang, kamu segera lari deh. Karena saya tuh suruh tangkap kamu padahal saya tahu kamu nggak salah. Akhirnya ya Sumitro terus nyebrang ke Sumatera dan akhirnya bergabung dengan PRRI. Jadi dia tuh nggak ikut dari awal rencana PRRI itu, tapi gara-gara mau ditangkap untuk alasan politik gitu. Nah jadi kalau menurut aku politik. Itu kan contoh jaksa yang memenuhi, kalau lihat cerita itu ya, yang memenuhi syarat itu tadi kan. Syarat untuk ini. Iya syarat bahwa dia bijak gitu loh, dia nggak mau melakukan hal yang menzalimi orang gitu loh. Jadi lembaga ini luar biasa bagus menjadi aset nasional kalau bisa melakukan 3 hal ini. Dia Satya, Adi, luhur dan bijak gitu ya. Tapi kan kalau lihat belakangan ini orang belum tentu salah udah diborgol, kasih rompi, terus mereka pinjam uang bukan barang bukti yang benar, pinjam uang ditaruh dipajang sehingga seolah-olah udah salah gitu ya. Jadi gini, kita marah akan korupsi. Saya sendiri pribadi adalah orang yang anti korupsi. Ya, aku aja masih pakai bajunya. Kan? Dan saya buktikan itu di tempat pekerjaan saya. Makanya banyak teman yang mendukung kan, karena saya bagian daripada gerakan anti korupsi. Namun kalau pemberantasan korupsi dijadikan komoditas pencitraan, saya melihat dan saya tulis dalam buku saya, upaya ini seperti jadi ekosistem bisnis. Bisnis. Ya kalau Amin Sunaryadi bilang gitu kan, ini mah pencitraan, majang-majang orang duit. Makin besar ancaman hukuman,
makin besar godaan untuk menawarkan Suap, uang. Siapa yang mau Meres, ya. di penjara 10 tahun kan? Ya. Bahkan mau ditaruh misalnya yang hukuman parah gitu ya. Segampang. Makin besar. Makanya kamu nggak heran kalau ada jaksa yang rumahnya ada emas kilo-kiloan dan uang miliar-miliaran ya. Dan begini, menghukum itu kan harus ada menjaga kehormatan ya. Ya. Kalau kita merendahkan manusia, berarti kan itu suatu sistem yang gimana ya, dignity itu hampir tidak. Tapi saya kagumnya kamu tuh satu hal lagi, jadi walaupun sudah perlakuan ini akhirnya bebas. Saya nggak dendam, saya nggak marah. Bebas, tapi kamu tetap bertarung juga kan, menggugat ke MK bahwa pasal ini jangan sampai kena ke orang-orang lain lagi kan. Ya biasanya yang menjalani hukuman seperti saya itu tidak mau lagi bicara kasusnya. Karena ini membuka luka lama. Iya. Tapi kamu bisa keluar dari situ gimana? Karena saya nggak menganggap ini luka. Oh, oke. Dengan memang saya rugi karena saya kesempatan saya karir hilang kan dengan pernah menjalani pidana. Tapi saya ingin sistem lebih baik, berubah. Move on ya. Iya, jadi saya gunakan modal pengalaman saya ini untuk meminta kepada negara tolong dirubah undang-undang pasal 2 dan pasal 3. Jadi pengorbanan kamu nggak sia-sia lah gitu ya, udah ditahan begitu lama. Ya. Jadi kalau pasal pidana korupsi itu harus ada pembuktian mens rea, niat jahat. Jadi kalau seseorang hanya karena administrasi pelanggaran administrasi itu dianggap perbuatan melawan hukum. Padahal tidak ada niat buruknya di situ. Tidak ada niat buruk, kemudian dia tidak mengambil manfaat apa-apa, lalu ada kerugian di BUMN atau negara itu. Dan dia juga tidak memberi manfaat pada orang-orang secara tidak sah gitu kan. Lain halnya kalau gratifikasi atau suap ya. Ini kena pasal 2, pasal 3, kayaknya tidak fair lah. Ini kan terjadi kalau teman-teman. Kemarin kan justru itu paradoknya kan. Terakhir kan kita mengamati kasus Nadiem. Itu saksi-saksinya malah orang-orang yang mengaku terima gratifikasi di bawah sumpah di pengadilan tidak jadi tersangka gitu. Sementara orang yang tidak ada bukti nerima apa-apa malah jadi terdakwa, itu kan paradok ya Mas. Jadi waktu itu saya majukan judicial review ya ke Mahkamah Konstitusi tahun lalu. Ya 2024 Desember tanggal 11. Betul, ingat. Ingat aku. Ya, teman-teman nanya ngapain maju lagi. Ini demi teman-teman yang ada sekarang. Mau di BUMN, Danantara, ya kan? Apalagi Danantara nih. Ini kalau rezim berganti, kasihan kalau mereka dikriminalisasi. Dan aku sangat appreciate itu karena saya berusaha kan ngontak teman-teman yang lain yang kita juga tahu nggak salah. Wah mereka bilang, aduh anak saya bilang jangan deh nanti luka lama takut jadi masalah lagi. Jadi itu nyalimu besar juga itu menggugat saya. Loh, saya kan tidak memusuhi siapa-siapa. Saya meminta pada negara, tolong ini diperbaiki. Suatu pidana itu harus ada pembuktian niat jahat. Ya kan? Pasal KUHP itu kan yang lalu mengatakan barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, membunuh kan. Selalu ada kata-kata dengan sengaja. Jadi pidana itu harus ada kata dengan sengaja. Jadi kalau pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pidana Korupsi tidak ada dengan pembuktian kesengajaan, gak fair dong. Dan banyak korban. Orang bisa korban. Dan bahkan membuat jadi orang bisa gampang diperes oleh aparat penegak hukum. Apalagi sekarang kerugian negara atau perekonomian negara. Sekarang aparat kejaksaan mendakwa terhadap unsur merugikan perekonomian negara. Apa tuh implikasinya? Teman-teman di BUMN yang menanamkan investasi di luar negeri untuk return yang lebih bagus akan dianggap sebagai merugikan perekonomian negara. Kenapa? Di mana negara butuh pertumbuhan, kan butuh investasi. Kok uang Danantara, uang BUMN kok investasi di luar negeri? Bisa kena.
nggak usah gitu. Yang kemarin yang disebutkan oleh Pak Amin Sunaryadi, dia kan bekas kepala SKK Migas. Yeah. Dia bilang ya gimana Pertamina atau BUMN mau ngambil risiko ngebor, karena kan di dunia migas biasa ngebor 10 dapetnya cuma mungkin 2. 7 gagal gitu. Yeah. Ini begitu sumur yang gagal tuh merugikan negara. Masuk ya kan. Jadi kasus ini kriminalisasi itu biasanya terjadi pada waktu rezim berganti atau orang udah lupa dengan jasa yang lalu. Ambil contoh ini, Danantara memasukkan bank-bank Himbara ke dalam Danantara kan? Apa yang terjadi? Sahamnya turun. Nanti itu bisa merugikan negara di rezim berikut. Merugikan negara dan perekonomian negara bisa. Ya contoh yang paling gampang soal itu kasus Karen ya. Dia nandatanganin kontrak 2013-2014 untuk menjaga gas kan, dapat harga gas selama 20 tahun lebih. Oleh dirut yang berikut diubah kontraknya. Kemudian barangnya baru datang 2019 saat direksi yang udah keberapa gitu. Kebetulan ada pandemi 2 tahun rugi. Jaksanya fokus ke situ aja. 2 tahun rugi. Bahwa sampai sekarang itu udah menguntungkan berapa triliun bagi Pertamina, nggak dihitung. Kontraknya belum habis, nggak dihitung. Akhirnya dihukum 13 tahun penjara. Nggak ada suap. Padahal harusnya dia dapat bintang kan, menghasilkan keuntungan negara Pertamina berapa triliun. Ini malah dibui 13 tahun. Gimana sebagai orang yang mengalami bisa terjadi, ini lagu di teman-teman ini kan teman-teman yang Danantara kan dari luar BUMN ya, profesional. Mereka expose dengan resiko ini akan expose. Decision mereka yang bisa dilihat belakangan sebagai kerugian negara itu akan besar kemungkinannya. Misalnya begini, dalam dia punya projection keuntungannya misalnya net present value-nya misalnya $1 juta ya kan. Tapi kemudian dalam bisnisnya dalam pelaksanaannya di bawah $1 juta ya kan. Yang harusnya untung 1 juta harus dapat net present value 1 juta tapi di bawah itu. Besok-besok waktu rezim ganti negara, kenapa 700.000 saja dapatnya gitu. Dan saya tuh ngelihat sendiri ya, misalnya dalam kasusnya Nadiem ini, betapa baik jaksa maupun hakimnya kayaknya nggak ngerti soal ini, sehingga muncul istilah yang aneh. Rupanya jaksa mau mengatakan ini kejahatan kerah putih, bukan kejahatan biasa, pidana biasa. Kan kejahatan biasa itu kita sebutnya kerah biru kan, blue collars. Ya, kalau kejahatan kerah putih kan white collar. Tiba-tiba muncul bahwa ini bukan kejahatan black collar. Kerah hitam. Sejak kapan ada kejahatan kerah hitam? Itu menunjukkan baik jaksa dan itu di keputusan loh, di dakwaan, di keputusan ada kata black collar crime. Coba. Itu kan sangat menunjukkan baik jaksa maupun hakim nggak ngerti itu persoalan ini. Ini menghukum itu kan resikonya kalau salah hukuman pertanggungjawaban dengan di atas ya. Ada hadis yang mengatakan lebih baik membebaskan. Enggak kalau itu. Enggak kalau itu, bahkan itu ada teorinya Blackstone itu, William Blackstone yang mengatakan lebih baik melepaskan 10 orang bersalah daripada ketimbang, karena menghukum 1 orang tidak bersalah itu satu kezaliman yang luar biasa gitu loh. Dan ini gini, let's get back to the morality of the law ya. Hukum ini kan mulainya bukan dari teks atau tertulis, tapi kan dari moral, etika ya. Sebenarnya teman-teman jaksa itu tahu kok mana yang korupsi, mana enggak. Tahu sebenarnya. Tapi mungkin karena frame-nya harus ada perkara ini dilanjutkan, mungkin ada tekanan. Jadi kita harus kembalikan pada morality lah. Tapi juga saya pikir itu juga sebetulnya orang kita punya kok kemampuan. Aku kasih contoh ya. Upaya untuk mengkriminalkan waktu itu Gubernur BI
Budiono. Kan baik jaksa di KPK, di Kejaksaan bilang, oh ini emang walaupun tekanannya berat lah gitu ya waktu kasus Senturi. Mereka tolak. Kasus kamu KPK berani, mereka bilang ini nggak ada pidananya. Barreskrim juga. Iya kan? Jadi ada kemampuan itu sebenarnya kalau mau gitu loh. Kalau saya malah curiga gini, kamu kan waktu di Sukamiskin jadi banyak baca buku sejarah kan, karena kebetulan deket penjaranya Bung Karno dan library-nya ya, ada perpustakaan tempat dulu Bung Karno baca ya. Paling di penjara ya paling tepat waktu untuk banyak baca. Iya. Dan itu yang menyebabkan Bung Karno mungkin pengetahuannya juga tambah luas ya. Tapi mungkin nggak kamu curiga kan di zaman Belanda itu pengadilannya kan diskriminatif ya. Ada pengadilan untuk orang kulit putih namanya ntar ya kalau ingat namanya. Satu lagi untuk pribumi namanya Landrat. Landrat sama pengadilan buat orang kulit putih. Kalau orang India atau orang Cina atau orang itu timur jauh ya, mereka kalau pidana ikut Landrat. Kalau perdata karena mereka kepentingannya bisnis ikut sama orang kulit putih dan orang Jepang ya. Nah tapi kan problemnya waktu kita merdeka kan mula-mula dengan KMB orang-orang Belandanya, hakim Belandanya, jaksa Belanda masih ada di sini profesor ya. Tapi gara-gara kita berkelahi kemudian diusir, akhirnya yang tersisa itu adalah jaksa hakim di Landrat dan profesor yang ngajar hukum untuk Landrat. Nah itu saya nggak tahu sejarahnya. Tapi kalau di Landrat itu kan hakim sama jaksa belajar. Nggak ada orang nggak bersalah di situ. Tinggal hukuman yang pas berapa gitu loh. Tapi dari perjalanan kasus saya ini, apalagi di penjara, saya menyimpulkan satu perbedaan antara pengadilan kita Indonesia dan pengadilan say di Amerika. Kalau kita selalu Indonesia di Belanda aja karena sampai tahun 2025 KUHP-nya praktis sama. Karena kan the one in the court system kan saya banyak tahu waktu di Amerika kan. Jadi kalau pengadilan kita itu mungkin dari peninggalan kolonial ya. Itu adalah pengadilan adalah tempat di mana negara membuktikan seseorang bersalah. Pengadilan adalah tempat di mana negara membuktikan seorang bersalah dengan dua bukti meyakinkan. Jadi presumption of guilt lah ya. Presumption of guilt. Di Amerika yang saya tahu dan saya alami adalah tempat di mana membuktikan seseorang tidak bersalah. Bukan negara, seseorang tidak bersalah. Jadi walaupun negara menaruh ada 1000 bukti memberatkan, tapi kalau dia satu aja bukti meringankan, dia bebas. Dan kayak kasus O.J. Simpson. Masih ingat kan O.J. Simpson? Tapi itu kan karena juri, sistem juri. Karena kalau dalam sistem juri, satu orang aja dari 10 atau berapa juri itu. Doubt. Nggak bisa. Beyond reasonable doubt. Jadi begitu ada keraguan, walaupun sedikit, bebas kan. Kalau di sini hakimnya aja 1-2 ragu, tetap dihukum. Kalau di sini ragu, 90% ragu aja tetap dihukum. Jadi memang ini perlu saya nggak tahu apakah dari pendidikan pendidikan di Fakultas Hukum, sekolah hakim, sekolah jaksa ya, bahwa harusnya pengadilan kita itu adalah tempat memang presumption of innocence. Dan bahwa seseorang datang tidak bersalah. Dan itu gampang lihatnya. Jadi sampai tahun 2025 kemarin kan praktis KUHP kita sama KUHP di negara Belanda sama. Ya cuma beda-beda dikit lah. Tapi coba kita lihat penerapannya. Di kita banyak banget yang dihukum gitu loh. Ya yang kalau diadili di Belanda pasti bebas. Sama seperti kasus Bung Karno dulu. Diadili di Indonesia masuk dibancai dia. Kan akhirnya ke Sukamiskin. Hatta diadili di Belanda. Majelis hakimnya bilang, wah ini mah hanya berlaku buat negara jajahan. Tidak berlaku, kita kan negara merdeka Belanda. Bebas langsung. Jaksanya malah dibully sama majelis hakimnya. Jadi ini kan menunjukkan sebetulnya kita mungkin secara formal udah merdeka. Tapi penerapan hukum di Indonesia itu masih penerapan hukum penjajah terhadap pribumi.
Kalau terhadap orang kulit putih aja udah oke kita. Jadi kembali tadi ya soal kriminalisasi ke dunia profesional, apa namanya, keputusan business judgment rule itu perlu dilakukan. Kalau enggak, kecepatan untuk ngambil keputusan lambat. Nah. Sekarang kita lihat sekarang di BUMN orang safety aja. Ya, akhirnya nggak bisa maju ya. Dan nggak ada yang berani buat terobosan. Nah, tapi kalau gimana kan ada kemarin ada ya secerca harapan lah ya. Ketika teman-teman yang memperjuangkan ini ya, sebagian adalah mantan ketua KPK ya, seperti Pak Eri, Pak Chandra Hamzah, Pak Amin nggak sempat datang tapi diundang juga, dan juga yang lain-lain diundang oleh Wakil Ketua DPR. Dan di situ sambutannya bagus. Jadi kan walaupun MK dalam kasus kamu mengatakan menolak, tidak tapi, bisa karena masalahnya adalah di norma hukum dan itu bukan bagian mereka. Itu di DPR. Itu bagian pembuat undang-undang yaitu DPR dan pemerintah. Legislatif Dan dia kasih 5 poin kan yang harus di follow up oleh pembuat undang-undang ini. Dan kemarin saya sih sedikit ada harapan ya, mudah-mudahan nggak salah. Ketika Wakil Ketua DPR bilang ya kalau ini perintah MK kita harus taati, maka kita harus segera. Lalu dia perintahkan semua aparatnya, tolong ini disiapkan. Jadi kelihatannya ya sekarang kan di KUHP baru jadi pasal 603, 604 itu ya. Kelihatannya roda untuk merevisi pasal yang semoga deh. Kita doakan bersama. Kita dorong juga ya kan. Kita doakan bersama. Sekali lagi perjuangan kita kan untuk sistem lebih baik. Bukan untuk memusuhi siapapun. Dan terutama aku ingat kamu pernah cerita kamu pernah nangis apa hampir nangis lihat korban di dalam itu yang kamu yakin nggak? Iya, jadi korban kriminalisasi itu dengan sistem hukumi kita sekarang itu lumayan banyak dan lembaga bantuan hukum itu memang diperlukan sekali ya. Kalau mereka untuk ke HAM sudah mentok lah karena kadang-kadang itu represi sekali di bawah. Tapi kembali lagi tadi berharap juga Adiaksa ini kembali kepada kitahnya. Dan juga hakim ya. Satya Adi Wicaksana. Dan hakim juga harusnya lebih berani ya kalau pra-peradilan kalau dia merasa jaksanya buktinya kurang kuat, kan dia bisa bilang kamu lengkapi dulu lah bukti-buktinya gitu ya. Kalau ini kan kadang-kadang orang belum ditahan begitu lama tapi nggak diperiksa itu kan kasihan juga. Kan maksud orang ditahan tuh untuk diperiksa kan. Tapi ditahan lama nggak diperiksa-periksa itu kan juga satu kezoliman ya. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak sempurna lah negara Indonesia. Pasti di Amerika, kalau kita sih lihat di Amerika sekarang ICE ya, imigrasi kan. Gila banget ya. Even there is no law. Apalagi di Gaza ya. Apalagi Gaza kan. Jadi kalau kita lihat ini we are not perfect in Indonesia, tapi harusnya kan getting better, getting better and better ya kan. Kita lebih beradab. Bangsa kita ini harus lebih beradab. Tapi dan itu kan kemajuan itu pasti Otasi rasakan kan ketika kamu di sidang 2013 ya di vonis kan suasana udah korupsi pasti masukin aja gitu. Dengan sekarang kita lihat dalam kasus Nadiem, kasus IBAM, gimana masyarakat lebih terbuka matanya gitu ya. Udah berubah kan suasananya, berubah. Udah mulai masif ya. Dengan siapa? Tom Lembong. Dengan Tom Lembong. Ira. Dan ada nggak harapan ini menjadi tipping point untuk mengembalikan ke rel yang harusnya ya? Kita berharap lah, kita nggak boleh berhenti berharap kan. Dan ini tanda-tanda semoga lebih baik. Dan kesadaran bersama ini dibangun bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Power tend to be abused. Jadi masyarakat juga mulai melihat power yang ada harus terbatas, harus ada diawasi. Diawasi. Dan keadilan itu kan
nggak matematis ya, ada rasa ya, rasa keadilan itu kan bisa terlihat. Jadi kalau dari case-case itu masyarakat bisa menilai dia memang bersalah apa tidak, karena udah begitu terbuka. Nah ada baiknya di kasus di mana tidak ada bagi yang bersangkutan tidak korupsi, yakin sekali bahwa ini bukan perbuatan pidana, sebaiknya waktu dia ditetapkan jadi tersangka, dia bicara ke publik. Edukasi publik. Tapi kan biasanya ditakut-takutin sama jaksanya kan. Ya kan, tapi kalau tidak, kalau hanya satu arah, publik udah menilai dia bersalah sebelum pengadilan. Tapi kan pasti otasi dengar juga berapa kali teman-teman kita yang di itu karena ditakut-takutin untuk mempra-peradilan aja nggak berani kan. Padahal itu hak. Ya hak. Ya. Tapi katakan kalau bukan pra-peradilan, yang paling penting itu edukasi publik. What is the case all about? Jadi kalaupun masuk pengadilan, membantu hakim untuk netral dulu. Paham kan? Oh ada versi jaksa dan versi yang dijelaskan publik. Karena kalau saya lihat proceeding di pengadilan, saya ikuti, itu melelahkan sehingga hakim nggak mungkin konsentrasi memahami apa yang disampaikan. Tapi sekarang kan ada AI ya, mungkin itu bisa bantu banyak ya. Bisa bantu banyak. Tapi dan dengan sosial media. Ya, Anda kan orang yang ada kata bilang no viral, no justice. Jadi, tapi itu kan nggak benar juga sih. Iya betul, cuma menghadapi sistem yang sulit kan, untuk ada sosial media. Kalau nggak berapa kasus yang mengalami kriminalisasi kan nggak diangkat. Tapi gini lah, ini kita bicara nggak usah kualitas, kuantitas aja nih, karena kamu kan orang engineering ya. Kebayang nggak tahun 2024 majelis Mahkamah Agung itu memutuskan lebih dari 30.000 perkara. Tahu nggak Hakim Agung tuh hanya ada 45 dan masuk dalam 17 majelis. Jadi kalau dibagi aja, saya udah hitung itu satu perkara itu nggak sampai 1 jam gitu loh. Oh enggak, kurang. Iya, maka berapa menit aja gitu. 22 menit. Itu pun kalau dibaca gitu. Itu pun kalau dia bekerja 12 jam. Iya, kalau bekerja 12. Jadi apakah manusiawi mengharapkan Hakim Agung sebagai benteng keadilan kita kalau satu perkara 22 menit? Makanya sistem tuh harus dibuat, keputusan pengadilan pertama kalau bebas nggak usah naik ya kan. Yang kedua, kurangi potensi banding. Sebab sekarang kecenderungannya lempar semua kembali ke atas kan. Iya, bahkan saya lihat Hakim Agung seolah-olah kalau aku ditekan ke atas aja, bolanya lempar aja ke atas gitu. Sehingga seringkali putusan, ya kalau Anda cari keadilan silahkan banding. Ini PR besar bagi sistem. Kalau di pengadilan negeri 3 juta loh perkara bisa setahun. Iya, bisa banyak. Dan juga itu kan harusnya masalah yang ece-ece itu kan kalau di luar negeri ada yang namanya restorasi ringan ya, perdata ringan dan pidana ringan. Itu kan hakimnya juga satu diputus langsung nggak bisa banding gitu ya. Yang itu kayaknya juga nggak jalan ya. Dan penjara kan jadi padat juga untuk kasus-kasus yang pengguna narkoba gitu ya. Lebih baik mereka direhabilitasi. Tapi kan kalau ini kan kayaknya presiden kan tadinya mau memberi amnesti 100.000 ya. Tapi kalau nggak salah baru terrealisir 35.000 kebanyakan narkoba itu. Tapi yang mungkin kita harus bicara bahwa yang tipikor juga kalau memang nggak ada aliran dana itu mungkin perlu dipikirkan serius ya. Banyak kecil-kecil juga kan. Iya. Oke, jadi ini PR besar. Dan saya ingin menyumbang sedikit lah. Mungkin dengan kemampuan saya, ya dengan pengalaman saya. Saya bicara. Makanya sekarang dengan setelah mengajukan ke MK ya, walaupun ditolak tapi ada permintaan 5 poin yang harus kita push ini. Ya, apalagi yang rencananya otasi ini dalamnya. Ya, seperti ini kan, momen seperti ini bagian daripada edukasi publik, tapi sekalian juga membujuk para pemegang keputusan agar membuat undang-undang pidana korupsi ini lebih adil, lebih adil, lebih tidak ada lagi kriminalisasi. Jadi udah bener loh ya, teman kita Pak Eri Harja Pameka, Chandra Hamzah, Amin membuat gerakan pemberantasan korupsi berkeadilan. Jadi saya ikut juga bagian dari mereka kan, dan kita tidak
memusuhi siapa-siapa kan. Kita ingin mengajak kesadaran bersama demi kepentingan lebih besar juga. Kalau enggak ekonomi sulit. Dan ini juga ancaman ke para menteri loh, para menteri pengambil keputusan. Dan juga terutama karena sekarang kamu di bidang migas ya, lagi mengembangkan migas ya. Apa mungkin Indonesia punya strategic reserve atau yang program presiden ketahanan energi? Ketahanan energi itu kan artinya teman-teman di Pertamina itu kesian. Nggak mungkin kan mereka bikin, karena mereka pasti takut diborgol kan. Iya, ada resiko. Karena pasti bisa disebut kerugian negara anytime. Dan sistem sebenarnya di BUMN ini saya lihat sistem makin baik kok, pengawasan makin baik, dan kalau ada korupsi itu mudah dilihat. Ya buktinya BGN aja walaupun proyek kesayangan presiden bisa tuh langsung di korupsi yang sebenarnya kan bisa dilihat dari lifestyle-nya berubah. Iya betul. Itu kan kasat mata tuh. Iya. Mendadak mobilnya tahu-tahu gimana ya. Mendadak bisa pola hidupnya. Apalagi flexing lah flexing ya. Itu kan padahal kita nggak tahu gajinya berapa gitu. Saya kalau mau bicara secara fair, teman-teman di BUMN sekarang jauh lebih hati-hati, profesional. Tapi ancaman ini tetap ada. Keputusan dia ini tetap ada dengan pasal-pasal pidana korupsi sekarang. Mereka akan terancam setelah nanti rezim berganti. Ya, padahal ya kalau kita lihat kan, kalau kita lihat presiden kalau kita mau tahu lah Presiden Prabowo ini program ekonominya apa, kan paling gampang baca bukunya Paradok Indonesia itu. Dia sebut hanya 2 negara yang menurut dia berhasil. Singapura dan Cina. Dan dua-duanya kan bertumpu pada BUMN. Iya kan? Iya. Tapi kalau sekarang dia mau inovasi 8%, tapi BUMN yang nggak berani ngambil risiko, mana mungkin? Nggak mungkin. Iya kan? Every business kan has the risk. Tinggal resikonya di contain, ditakar, dan jangan ada kepentingan pribadi. Iya, dan jangan ada SOP-nya lah itu kan. Ya. Selama nggak ada kepentingan subjektif. Nggak ada aliran dana, nggak ada. Harusnya bisa. Oke. Dan teman-teman yang terakhir ini kan yang di venture capital di BUMN kan kena kan. Namanya juga venture capital. Ada 10 investasi, satu rugi ini jadi kasus. Padahal kalau dilihat keuntungannya besar. Belum pernah sebesar itu keuntungannya. Venture capital yang di BRI dan di Telkom. Iya. Kasihan banget ya. Padahal mereka sudah memberikan keuntungan berapa triliun. Mereka nggak diapresiasi dengan investasi yang lain. Tapi ada satu investasi di mana investasinya juga karena solusinya apa dong? Karena fraud ya. Dan yang kena juga nggak hanya mereka kan, Singapura, GIC yang begitu ketat aja kena. Bagi mereka udah biasa. Biasa itu part of the risk. Namanya juga investasi. Nggak ada zero risk dalam investment. Jadi saran kamu apa, solusinya apa dong? Ya jangan henti untuk edukasi seperti ini, meyakinkan atau perlu nggak kalau aku kan di pers ya. Kalau kita kan dulu ini emang aparat penegak hukum juga nggak ngerti kebebasan pers. Akhirnya kita bikin dewan pers, orang-orang yang ngerti pers. Kita bilang kalau ada apa-apa di sini dulu loh diperiksa ya kan? Kalau itu kita bilang itu crime ya silahkan gitu loh. Tapi kalau enggak ya udah selesai. Jadi, gitu kan. Maunya objektif tapi bisa juga nanti dinilai publik sebagai subjektif kan. Ya tapi kan saya kembalikan kalau business judgment rule kan maksud saya orang yang menilainya itu orang yang ngerti bisnis lah gitu kan. Ya banyak. Atau kalau di Amerika kan kalau urusan gini bukan polisi biasa, dia pakai SEC kan. SEC, yang punya master di bidang accounting, di bidang SEC ya. Ya orang-orang yang ngerti bisnis lah. White collar harus yang setara lah. Dia punya kompetensi. Ya janganlah bisnis migas kontrak 30 tahun orangnya nggak ngerti malah jadi black collar crime katanya kan. Tapi gini ya kepada yang megang tentu pimpinan kan saat ini, kekuasaan saat ini bisa berbuat perbaikan ini. How? Bagaimana? Ya, dengan menghimbau kepada para penegak hukum ya kan, hakim untuk penerapan dari pasal 2 pasal 3 itu harus dibuktikan. Atau perlu nggak? Kan kalau kayak di polisi itu ada spesialisasi ya.
Waktu teroris bikin BNPT. Yeah. Waktu ada masalah narkoba bikin BNN. Apa perlu ini kejahatan kerah putih ini dibikin satuan khusus baik di polisi maupun kejaksaan supaya orang-orangnya itu gini. memang master di bidang bisnis, dokter gitu ngerti. Ya kalau kita lembaga udah ada lah banyak. Yang penting kan kesadaran dengan lembaga dan peraturan yang ada aja, penerapannya aja. Iya. Tapi kalau lihat keputusan hakim kelihatan banget nggak ngerti bisnis itu gimana coba? Iya. Jaksanya, dakwannya coba. Itu, Bos. Ya oke. Terima kasih banyak lah ya. Semoga ini ya. Oke, kalau pesan terakhir biasanya kemana? Kalau katakanlah kamu nih tahu-tahu gosok botolnya keluar jin ya. Nah, bilang oke, kasih 3 wishes itu untuk memperbaiki sistem hukum kita nih. Apa tuh kira-kira yang kau akan sampaikan yang harus kita lakukan nih? Ya, pertama memang pemimpin harus beri contoh. Kalau memang kita supaya korupsi tidak ada ya kita sama-sama beri contoh. Lalu kedua jangan matikan inovasi, hargai inovasi gitu. Selama dia tidak mengambil keuntungan sendiri kan. Dan yang ketiga, besar harapan teman-teman di dalam lembaga kejaksaan dan juga di antara hakim ini ada yang bersuara untuk melakukan perbaikan. Gitu. Karena gaji kan udah dinaikin ya. Semoga ya. Kalau kita punya hukum yang baik, kuat kan investasi akan datang dengan sendirinya. Ada kepastian hukum lah. Ada kepastian. Oke deh, terima kasih banyak nih Otasi. Aku lihat kamu tambah bijak aja. Ya kita beruntung lah, bersyukur lebih beruntung dari banyak orang. Negara lain ya. Enggak, banyak orang di kita juga di Indonesia. Iya. Dan kalau global benchmarking juga Indonesia not too bad lah. Sebagai negara banyak ya. Sebagai negara ya. Ya kita dalam perbaikan. Iya. Tapi harus kita perbaiki terus kan. Gitu. Iya. Oke, begitulah kisah Hotasi Nababan ya. Yang penderitaan dan cobaannya begitu berat. Pengalaman lah. Pengalaman begitu berat tapi tetap tidak tenggelam dalam luka-luka. Ya, bahkan tidak menganggap ada luka ya. Udah sembuh lah paling enggak ya. Paling udah sembuh. Udah sembuh dan masih mewakafkan waktunya untuk memastikan jangan sampai terjadi orang lain ya. Terkena seperti itu ya. Can happen to any of your family. Ya. Oke. Thank you dan benar-benar enggak kapok menjadi sahabat BHM-nya. Iya. Oke, gitulah kisah kita kali ini dan seperti pesan saya dari Setia Subakti produser saya, jangan lupa pijit like supaya Otasi balik lagi, apalagi kalau bisa subscribe. Gitu ya kawan-kawan, terima kasih loh udah atas like-nya dan atas perhatiannya. Bye-bye.